tanda-tanda. Data 30, 37, 38. Musa inilah yang menjadi perantara dalam sidang jemaat di padang gurun di antara malaikat, yang berfirman kepadanya di gunung Sinai dan nenek moyang kita, dan dialah yang menerima firman Tuhan tersebut dari malaikat tadi. Nomor 53, kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Saya ulang lagi, kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat. Jadi Nabi Musa alaihi salam menerima Taurat itu dari malaikat-malaikat yang mengaku Allah. Wahai Musa, ya paman, aku Allah datang kepadamu memberikan firman. Yang datang siapa? Malaikat. Tidak mungkin Allah itu kemudian yang dilihat oleh Nabi Musa. Tidak mungkin. Makanya dalam Al-Quran, lalu kami menyeru Musa dari balik pohon, dari arah pohon. Bukan berarti Tuhan ada di pohon, bukan berarti Tuhan menjadi pohon. Sama seperti saya menyeru Bang Jospel dari pasar, bukan berarti saya pasar. Nah, itu harus dipahami tuh. Jadi apapun ceritanya, kesaksian Yesus lebih tinggi dari semuanya. Saudara-saudara Kristen, silakan dengan kekonyolan kalian, boleh, silakan. Anda mati dalam keadaan menganggap Yesus setara dengan Bapa, boleh, sah-sah saja. Tapi ingat konsekuensinya. Yesus akan turun menjadi hakim, dan Yohanes 14:12 tadi, kalau Bu Darni pahami, di situ sangat jelas apa dikatakan. Aku tidak menghakimi, tetapi akan menjadi hakimnya nanti di akhir zaman. Adalah firman yang telah aku katakan. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Yesus datang nih, dikelilingi bermiliar malaikat. Oke, turun. Semua manusia dari penjuru bumi turun di hadapan Yesus. Dia akan disidang, dihakimi. Ditanya, kau kenapa tidak menuhankan aku? Terus orang akan mengatakan, memang ada firman yang kau sampaikan kau harus dituhankan? Yang dihakimi yang menolak dia sebagai Mesias, yang dihakimi yang menolak dia sebagai utusan Tuhan, yang dihakimi yang menyembah dia sebagai Tuhan. Mereka yang mendengarkan firman ketika Yesus datang penginjilan kepada kaumnya, Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah sampai kepada mereka, mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Jadi pada saat penghakiman, seheboh apapun penghakiman itu, selama orang itu duduk dalam perkara Yesus adalah Rasulullah, utusan Allah, orang itu akan selamat. Seheboh apapun Yesus, dikawal berjuta miliar malaikat, kalau orang menyembah dia, maka itulah orang yang akan diblender di neraka jahanam kekal. Sekali lagi, Yesus hebat, mau datang dengan menggunakan kursi roda-roda api, terbang dengan berbagai macam pola, dikawal oleh malaikat langit dan bumi, turun kemudian menghakimi manusia. Selama manusia itu berpegang teguh Yesus adalah utusan Tuhan, dan Tuhan satu-satunya adalah yang mengutusnya, maka jangan ragu, jangan bimbang, ente akan melenggang masuk surga. Subhanallah. Saya kira begitu dari saya. Sekali lagi dalami 1 Korintus 15:28, Yesus akan menaklukkan dirinya di atas, di bawah segala-galanya, dan tinggal hanya Allah sendiri. Subhanallah. Lanjut teman-teman, silakan. Ya, siapa? Dari Jospen dulu. Silakan Jospen. Jospen monitor. Ya, ke Bu Darni lagi, silakan Bu Darni. Nah, kalau Yesus itu hanya utusan, hanya rasul, mungkinkah para nabi berani ngomong kayak gini? Dengar ya, kalian semua ya, yang tersesat. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Dia akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku. Siapa para nabi berani ngomong segala yang punya Elohim adalah punya aku? Tunjukkan data, silakan. Kemampuan mengetahui kapan hari kiamat, Yesus tidak tahu. Siapa para nabi berani ngomong seperti Yesus? Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya.
Ayo, berani manusia, berani para nabi, raja atau presiden, ada berani ngomong kayak gitu? Kira-kira Yesus mengatakan itu dari dirinya sendiri atau Tuhan yang mengajarkan mengatakan itu? Dialah yang berucap. Kalau dia mengatakan seperti itu, berarti dialah Yahweh itu. Di situ kalian sadar. Berarti salah kamu, Darni. Karena dikatakan Yesus, aku tidak bisa berbuat apa-apa tentang diriku, tetapi dia yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang diriku. Gimana sih kamu ini? Jawab dulu itu. Hmm? Utusan kau tadi kan bilang ciptaan Yesus ini kan? Iya. Unitarian. Beranikah ciptaan ngomong kayak gitu? Segala sesuatu yang Elohim punya adalah aku punya. Berani ciptaan ngomong kayak gitu? Kalau Dia- kamu Ya, kasih lanjut. ayatnya sebentar Bang Juma, tapi Lanjut. dikatakan Yesus, kamu akan datang ke rumah Bapakku katanya. Kalau apa dipunya Bapak itu punya Yesus, kenapa nggak dikatakan Yesus rumah dia ya? Kata dalam keadaan di bumi lo. Nyatanya itu kita ke surga. Mbak, nyatanya kita ke surga yang kita lihat Yesus Masia. Yang kita lihat Yesus, nggak ada kita lihat roh, nggak ada wujudnya yang kita lihat. Itulah Yesus Masia. Semua dikatakan Maka Yesus berani dia punya mengatakan Bapakku, segala punya yang Bapakku, punya Bapa katanya. adalah punyaku katanya. Oh. Nah, itu makanya guys, sampai hari ini aku percaya Yesus Masia adalah pencipta alam semesta dan akan menghakimi dunia. Ya. Kalau kalian nolak ya berarti nggak menurut apa-apa. kamu segini Darni. Coba Ya. berikan kepada saya ayat Alkitab di mana Alkitab mengatakan ada dua sang sumber. Saya tunggu sama kamu, saya kasih waktunya 2550 tahun. Coba kamu cari. Ilahinya Elohim, itulah ilahinya Yesus sang sumber, ilahinya. Sebelum berarti Yesus Yesus turun itu ke bukan bumi, Tuhan ya. tunggu dulu. Karena Yesus Sebelum kan Yesus diberikan turun ke kehidupan. bumi, dia adalah sang firman, ya. Nah, itu dia, itulah Yesus sang firman Satu, atau dia memberi Yahweh? kehidupan. Tunggu dulu, yang memberi kehidupan, yang mencabut kehidupan adalah sang sumber. Itulah hakikatnya Yesus. Yang memberikan kehidupan kepada Yesus siapa? Lucu kali anak inilah. Kan Yesus mengambil rupa manusia, Elohim mengambil Enggak, rupa saya manusianya. tanya, Maka sebelum dia dia turun ke menjadi bumi manusia, hidup, yang memberi yang kehidupan ya memberikan kehidupan ilahinya kepada itu, Yesus siapa? hakikatnya Yesus, Oh, keilahian Yesus jadi itulah Yesus yang memberi memberikan kehidupan kehidupan kepada Yesus. kepada yang manusia turun ke bumi ini. Oh, berartinya Yesus memberikan kehidupan kepada Yesus. Aduh, gimana ya? Yesus diberikan kehidupan oleh keilahiannya. Nah, itu Lah, keilahiannya. gimana sih? Tapi kamu mengatakan Yesus sebelum menjadi manusia apa dia? Kutanya kau Unitarian, Yesus sebelum turun ke bumi menjadi manusia, siapa dia? malaikat. Malaikat. Iya. Nggak salah kau Ibrani itu. 1 ayat Ibrani 1 ayat 5, Ibrani 1 ayat 15. Nah, itulah kesalahan kau Unitarian. Bukan sebelum kesalahan Yesus, Alkitab yang sebelum mengatakan, Yesus Alkitab turun yang ke bumi, mengatakan. dia adalah sang firman. Itulah Yohanes 1 Alkitab ayat yang 1 mengatakan, oh, sampai nggak 14. percaya. Coba, Nah, coba makanya dibuka, kau Josman. error. Jangan Coba kau dibuka, bilang Yesus itu Josman. adalah malaikat. Ibrani 1 ayat 3. Apa bisa malaikat akan menghukum kelak di akhir zaman? Di mana ada data Unitarian? Malaikat menghukum kelak di akhir zaman. Di mana data? Wah, Alkitab yang mengatakan jangan Di kamu mana salahkan datanya? saya. Di mana Saya datanya? bacakan Alkitab. Malaikat akan menghukum kelak di akhir zaman. Malaikat akan membunuh dengan napas mulutnya jika dia datang kembali. Mana datanya? Lah, datanya di 1 Korintus 15 ayat 27. Apa isinya? Yang menaklukkan semua di bawah Kristus itu adalah Bapa, bukan Kristus yang menaklukkan semua. Nah, Bapak itulah hakikatnya Yesus. Sebelum dia turun ke bumi menjadi Beda manusia. pribadi, Yes. bro. Jadi Beda nanti kau kalau ke pribadi. surga kau tengok siapa? Kau tengok ke surga siapa? Banyak. Siapa? Tuhanmu yang kutanya bukan banyak. Yesus, Tuhanmu siapa malaikat, nanti kau lihat di surga? Yesus. Banyak. Sang Malaikat, Firman, Yesus. pencipta alam semesta. Yang mana kau lihat nanti di surga? Kalau Malaikat, kau dibawa ke surga, Yesus. Kalau Bapak Yes. nggak bisa dilihat. matilah kau dalam dosamu. Matilah kau. Dah, Lah. lanjut. Saya membacakan Alkitab 1 Timotius 6 ayat 16. Sebentar, Jos. Supaya dia itu nggak banyak congor. Jadi kamu itu, Darni itu pakai logikamu. Ada di timurnya supaya Tuhannya kamu di surga. bodoh Masa kamu nggak ada itu. dilihat Tuhannya di surga? Botol.
Kita akan melihat Tuhan kita muka dengan muka. Ayatnya ada. Gimana Tuhan yang Maha Kuasa kamu Tuhanmu di surga. lihat? Jadi apa artinya kau ke surga? Kalau kau tak melihat Tuhanmu, ngapain kau dibawa ke surga? Ngapain? Kalau nggak melihat Emang Tuhan, kamu itulah yakin kali kenikmatan masuk yang surga? terakhir. Emang kamu Melihat yakin kali Tuhan masuk surga? yang Maha Kuasa Emang kamu di yakin surga. kali masuk surga? Tidak ada lagi yang Emang lebih kamu yakin nikmat kali masuk melihat surga? Tuhan yang di surga. Oke, Kau supaya bilang saya tak? Kau tunjuk lihat ya. Tuhanmu di surga. Unitarian mulai tantrum kelihatannya. Oke, Bang Jospen dulu aja. Mulai tantrum kelihatannya nggak substansinya kita Enggak, lari. Silakan sebentar, Jospen. Bang Baal. Supaya saya permalukan dia menurut Alkitab nggak layak masuk ke surga. Kamu mau buktinya nggak, Diarni? Hah? Kau ngoceh, kau jangan kau putus-putus. Iya, supaya ku tunjukkan buktinya bahwa Alkitab sendiri mengatakan kau itu nggak layak masuk ke surga. Kau Oke, makan sebentar babi ya, atau enggak? kamu baca Kau ya. makan babi atau enggak? Kau makan enggak babi? Kau makan babi Unitarian? Ada Makan enggak Taurat, babi? saya Kau makan enggak babi? Kau makan enggak babi? Saya nggak makan babi. Oh, enggak makan babi, sorry. Betul nih. Iya. Kau Saya menguduskan juga udah hari Sabat disunat. enggak kau? Kau menguduskan hari Sabat enggak? Saya juga udah disunat. Saya menjalankan hukum Kau Taurat. menguduskan Saya hari nggak Sabat bilang atau enggak? orang. Kau menguduskan hari Sabat atau enggak? Ya menguruskan dong. Oh, baguslah kalau gitu. Apalagi ya? Jospen Kau dulu. dibaptis atau enggak Unitarian? Iya dibaptis dong. Dibaptis. Oh, baguslah. Oke, Bang Jospen No dulu comment. ya. Ya, no comment. Oke, clear. Jangan ditambah lagi. Oke, Bang Jospen. Pertanyaannya seharusnya sama Mudarni. Kau masih makan babi Oke, di nggak? mute dulu Unitarian. Diarni. Kau masih makan babi nggak? Babi. Oh. Ibu Darni, Oh. Apa? dengarkan. Ya, Kalau mengenai surga atau tidak masuk surga itu bukan karena kita makan babi atau tidak makan babi, Ibu Darni. Oh, ada Jadi- kok syaratnya masuk surga. Kamu mau, Jos? Datanya ada. Yesaya 66 ayat 17. Iya. Pemakan babi dan binatang Betul. tikus yang menjijikkan Saya nggak- akan dicampurkan ke Dengar- api neraka. dengarkan, Gimana dengar- mau aku masuk dengar- surga kalau aku makan babi, bebong? Apanya kau ini? Dengarkan Ibu Silakan. Darni, dengarkan Ibu Darni. Masuk surga atau tidak masuk surga bukan berdasarkan karena kita makan daging babi, bukan karena kita beribadah hari Sabat, tapi itulah nanti itu topik yang lain. Tapi saya ingin jawab mengenai kamu pertanyaanmu tadi mengenai apa dalam Yohanes 16 dalam Yohanes 16 dikatakan Bapa segala yang dimiliki oleh Bapa itu aku miliki, ya. Itu yang saya mau jawab. Nah, mengapa Yesus mengatakan seperti itu, ya? Ini ya dalam Yohanes 16 ayat 15. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi kodratnya sama seperti Bapa. Jadi kalau Bapa mempunyai kodrat ilahi, anak pun mempunyai kodrat ilahi. Ya, makanya Yesus katakan, segala sesuatu yang Bapa punya, aku punya. Nah, mengapa Yesus mengatakan seperti ini? Karena ini yang diterangkan oleh Ibrani 1 ayat 3 dan 4. Terjemahan lama saya pakai ya. Kalau terjemahan baru kurang pas terjemahannya. Maka ialah menjadi cahaya kemuliaan Allah dan zat Allah yang kelihatan. Ya, saya perpendek. Di ayat 4 dikatakan begini. Maka ia menjadi sebegitu mulia daripada segala malaikat, sebagaimana nama yang diperolehnya menjadi waris terlebih indah. Jadi mengapa Yesus memiliki apa yang Bapa punya, aku punya, apa yang Bapa kodrat, Yesus punya kodrat, karena dia mewarisi. Mengapa dia mewarisi? Karena di ayat 5 dilanjutkan. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Jadi Yesus mewarisi segala yang Bapa punya, dia punya, karena dia diperanakan. Makanya dia pun pada akhirnya, aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku pula. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Kenapa semua malaikat Allah harus menyembah dia? Karena dia memiliki kodrat yang sama seperti Bapa. Karena itu adalah warisan. Karena mengapa dia mewarisi semuanya kodrat? Karena dia diperanakan, satu-satunya yang diperanakan.
Musa, walaupun dia diangkat sebagai Elohim, dia tidak mewarisi kodrat ilahi. Dia tidak disembah. Anak-anak hakim-hakim yang dalam Mazmur 82, utusan-utusan nabi-nabi yang sebut Elohim, itu bukan disembah. Kenapa? Karena dia tidak memiliki kodrat yang sama seperti Bapa. Tetapi Yesus mewarisi semua kodrat Bapa, penyembahan, kodrat. Karena mengapa? Karena dia adalah gambar wujud, atau menurut terjemahan lama, zat yang terlihat dari Bapa. Itu jawaban saya. Itu Jos, Yesus wujud Elohim. Gurunda, silakan Gurunda. Podo wae. Sama aja, ujung-ujungnya mereka memaksa gitu, memaksa utusan Tuhan, udah selesai, mau kayak mana lagi, bantah dalil. Siapkan aja diri diusir oleh Yesus. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama aku. Mereka semua akan diusir oleh Yesus. Memang harus ada yang bertahan sampai hari terakhir dengan pola itu. Yang pasti bagi kami Muslim, kedudukan kesaksian Yesus itu lebih tinggi daripada sekedar tafsir, sekedar imani saja, percayai saja, yakini saja dengan konsep yang ada. Ingat teman-teman sekalian, sebelum ajaran Yesus sampai di kalian, yang pertama mampir dulu di meja orang-orang Farisi, ahli Taurat. Lalu kemudian sampai ke meja Roma, Yunani. Habis itu sampai ke meja Katolik, pindah ke meja Protestan. Di meja Protestan juga diajarin sampai ke Advent. Jadi bukan murni dari ajaran Yesus langsung ke Advent, tetapi dari ajaran Yesus berpindah ke ahli Torah, kemudian menjajakan ke Roma, bergeser beberapa tahun, kemudian baru bisa sampai ke Advent. Setelah sampai ke Advent, Anda menganggap bahwa inilah yang benar, inilah yang pasti. Namun, sisa kebenaran ajaran Yesus itu masih ada di dalam Bible, masih ada dalam Bible. Ketika beliau mempersaksikan siapa dirinya, dan ketika beliau mempersaksikan bagaimana muridnya kemudian memperlakukan dirinya. Itu poinnya. Lalu, bagaimana dengan kondisi saudara kami Kristen, ada separuh dari mereka menuhankan Yesus, mengilahkan, menganggap Yesus itu adalah Tuhan pencipta langit itu sendiri. Itu sudah dinubuatkan oleh Yesus. Akan ada yang memakai namanya, menyesatkan banyak orang. Itu bahkan imam Farisi, imam kepala orang-orang Farisi pun mengatakan penyesatan terakhir akan jauh lebih buruk daripada penyesatan yang pertama. Bila mana terjadi ada yang mengabarkan Yesus keluar dari kubur pada hari ketiga. Dan itu terbukti hari ini, bukan? Dan juga Yesus mengatakan, celakalah ahli Torah, orang Farisi, yang telah menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamanya, dan setelah menjadi pengikutnya, menjadi apa? Menjadi orang neraka, bukan? Yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Apa agama yang diciptakan oleh orang Farisi di luar Yahudi? Ada enggak? Ada. Itulah dia, Katolik, menetes Protestan, menetes lagi, ditapis, jadilah Advent, menetes lagi jadi Mesianik, dan seterusnya. Inilah bukti apa yang diterangkan dalam Bible itu, bahwa ketika Al-Quran menyelaraskan apa kata Quran, lima talbisunal haqqa bil batil. Kenapa kau mencampur adukkan antara kebenaran dan kesalahan, kesesatan? Itu yang terjadi tuh. Jadi saudara kami Kristen mengajarkan Yesus itu rasul, itu sudah satu poin positif. Orang Hindu ditanya, saudaraku Hindu, apakah kau percaya Yesus itu rasul utusan Tuhan? Tidak. Buddha? Tidak. Ateis? Tidak. Yahudi? Tidak. Islam? Yes. Kristen? Yes. Pembedanya kemudian ketika ditambah, dan saya yakin bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri yang turun ke bumi. Nah, kesalahannya itu di situ. Maka diusirlah mereka kelak sebab mereka melakukan kejahatan. Saya kira begitu sederhananya. Silakan kembali kepada pola awal. Yesus siapa menurut Yesus, dan bagaimana murid Yesus menurut Yesus. Kembali lagi, barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Saya percaya kepada ucapan kesaksian Yesus daripada doktrin dogma Yesus adalah Bapa dan seterusnya bla 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 bla. Kembali kepada yang tadi saya katakan bahwa
Yesus berkata dalam Yohanes 5 nomor 30, jikalau aku 31, jikalau aku bersaksi tentang diriku, maka kesaksianku itu tidaklah benar. Bapakku lah yang bersaksi tentang aku. Dia tidak pernah kau dengar suaranya, tidak pernah kau lihat, dan suaranya pun tak pernah kau dengarkan. Nah, kesaksian Bapa ada nggak kalau Yesus itu adalah Bapa itu sendirian turun ke bumi? Nggak ada. Tidak ada kesaksian Yesus untuk itu, dan tidak ada kesaksian Bapa untuk itu. Itu hanya kesaksian saudaraku yang kucintai, Ibu Darni dan teman-temannya. Silakan dengan pola agama masing-masing, tapi renungkan kebenaran itu adalah sebuah kebenaran, dan tidak mungkin kebenaran itu bisa dikawinkan dengan kesesatan. Silakan. Baik, saya dulu ya Bu Darni ya. Saya mau respons apa Bang Zuma. Begini, sebenarnya ya kalau kita pelajari agama Yahudi itu sebenarnya menganut dua makhluk ilahi ya. Bukan monoteisme mutlak, tetapi dua makhluk ilahi. Di mana tertulis? Saya ambil contoh. Satu ayat dalam Perjanjian Baru. Ingat, Yohanes itu adalah berlatar belakang Yahudi, dan Paulus itu berlatar. Sebentar dulu, Bunda. Paulus pun berlatar belakang Yahudi. Makanya ada muncul 1 Korintus 8 ayat 6. Tetapi saya ambil dari Yohanes 5 ayat 23. Yohanes 5 ayat 23 mengatakan, Yesus sendiri mengatakan ini ya, ucapan Yesus. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Nah, ayat ini merupakan gema dari apa? Mazmur 2 ayat 2, 7, 11 sampai 12. Sayangnya, bahasa Indonesia terjemahan baru menggunakan Masoretex. Tetapi kalau terjemahan lama, Septuaginta, Gimana dengan penjelasan saya tentang cara turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW yang tertulis dalam surah Asy-Syura 192-194. Begitulah wahyu turun kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara, yaitu malaikat Jibril yang salah. Nah, di dalam Yohanes 17 nomor 8 dikisahkan Yesus itu kan menerima firman. Oke? Apakah firman yang diterima oleh Yesus ini dari Bapa itu bersifat langsung, apakah melalui perantara? Atau ada cara lain atau metode lain turunnya firman kepada diri Yesus ini? Saya mau bantah dulu pernyataan Anda bahwa ketika Allah itu berfirman itu melalui malaikat Jibril. Kenapa Musa berbicara langsung kepada Allah? Kenapa Allah berbicara kepada Musa? Di mana Musa berbicara, Allah berbicara langsung kepada Musa di mana? Saya tanya, kamu pernah baca Al-Quran atau cuma hafal? Di mana? Melalui, setahu saya melalui. Ntar ya. Saya cari ya ayatnya ya. Oh ini. Nah, itulah hijab itu. Hijabnya telepon. Oh, iya. Tadi saya sudah temukan ayat, tapi kemudian kamu apa? Sholat, makanya saya hapus itu. Kamu tadi kan? Musa berbicara langsung kan? Musa berbicara langsung atau Allah berbicara langsung kepada Musa? Sebentar. Ayat Al-Quran. Setahu saya melalui sebatang pohon. Oh tidak. Bentar ya. Tadi saya sudah dapat, tapi karena kamu oke, di An-Nisa 164. Ya. Dan ada beberapa rasul yang kami kisahkan dan kepada Musa Allah langsung. An-Nisa ayat 4. Coba Anda baca itu.
Ya. An-Nisa 4. Tapi herannya tidak ada satu dalil Allah berfirman kepada Muhammad. Berikanlah mahar kepada wanita. An-Nisa 4, An-Nisa 4, An-Nisa 4. Iya, An-Nisa ayat 4 kan? Ya. Iya. Berikanlah mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagai dari mahar itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Mana di sini Allah berfirman langsung kepada Musa? An-Nisa 1:64. An-Nisa 1. Tadi kau bilang An-Nisa 4. 1:64. Cuma ekornya saja. turun. 1:64. Mau ke gereja. Oke, Pak Yansen. Ada beberapa rasul yang telah kami ceritakan kisahnya tentang mereka kepadamu sebelumnya, dan ada pula beberapa rasul lain yang tidak kami ceritakan kisahnya tentang mereka kepadamu. Allah benar-benar berbicara kepada Musa Secara langsung. Baca terus. Ya. berbicara kepada Musa di dalam kurung secara langsung. Allah berbicara kepada Musa dengan langsung, bukan perantaraan. Oke, silakan. Ini. Kenapa tidak Kamu ada satu dengar dalil dulu. Allah berfirman kepada Muhammad? Nih, Itu pertanyaannya. Nih, tanda kurung di sini ini bukan bahagian dari ayat, tapi sebuah pemahaman. Oke, karena di dalam original teksnya tidak ada kalimat berbicara langsung. Adapun berbicara langsung yang dibuat tanda kurung di sini tidak langsung Allah berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam, tetapi melalui perantara. Kenapa kamu ngeles? Kenapa kamu ngeles? Jadi Saya bukan ngeles, Dinda. Saya tidak Berarti- ngeles. Kalau memang Dinda, kalau kalau sabar dulu. Kalau memang secara langsung di sini kamu mau memahaminya secara harfiah, di mana Allah bicara langsung kepada Musa tanpa perantara, silakan. Di mana dikisahkan Allah bicara langsung kepada Musa tanpa perantara. Sementara di dalam Al-Quran, Allah berbicara kepada Musa langsung tapi melalui perantara sebatang pohon. di situ tidak ada sebatang pohon. Coba Anda baca itu. Apakah di situ ada sebatang Di pohon? sini secara langsungnya di dalam kurung atau di dalam kurung atau bagian dari ayat? Di situ tidak ada sebatang pohon. Mungkin di ayat yang lain ada, tapi kalau di sini berbicara secara langsung. Ya sudah, secara langsung di sini ini bahagian dari ayat atau di luar dari ayat? Di dalam ayat ini kok jelas. Kenapa kamu lagi mau ngeles? Oh, di dalam ayat. Iya. Ya sudah, di mana di sini dalam original teksnya yang mengartikan ya atau ketika diartikan artinya secara langsung di mana? Di mana? Dan kami telah mengutus sebentar ya Pak Baca. Dan kami mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Dan Allah berbicara kepada Musa dengan langsung. Iya, langsung itu di dalam kurung atau bagian dari ayat? Di dalam kurung. Di dalam kurung. Oh, jadi ini enggak benar ayatnya ya? Gimana? Berarti enggak benar ayatnya. Bukan ayatnya yang nggak benar, kan kamu bilang bukan ayat. Oh, jadi itu salah. Ayat seutuhnya. Kenapa Di dipotong? dalam kurung ini kan bukan ayat. Kenapa di dalam Al-Quran tidak ada satu dalil Allah berfirman kecuali kepada apa? Kepada Musa. Makanya, dengar dulu Dinda, dengar Al-Quran dulu, bukan dengar dulu. firman Allah. Dengar dulu, jangan kamu bantah saya dengan kebodohan. Tanda kurung, di dalam tanda kurung ini bukan bahagian dari ayat tapi penjelasan. Ketika kamu memahami tanda kurung di dalam ini, kamu tidak boleh memahaminya berdasarkan terjemahan, tetapi kembali kepada makna yang terkandung di dalam original teksnya. Secara langsung di sini bukan berarti Allah bicara tanpa perantara kepada Musa. Karena di ayat sebelumnya dikisahkan Allah berbicara kepada Musa langsung melalui apa? Sebatang pohon. Bukan berbicara langsung sebagaimana dalam pemahamanmu yang tanpa berdasarkan disiplin ilmu. Ini bukan berdasarkan pemahaman saya, tapi berdasarkan dari kemenak.
Ini terjemahan Kemenak. Salahkan saya. Salahkan Kemenak. Kemenak nggak kayak gitu. Salahkan Kemenak dan kesalahan saya. Kenapa kamu kesalahan saya? Yang mengerjakan siapa? Apakah saya? Itu Kemenak. Dinda, diskusi yang ini salah bukan saya, tapi Kemenak. Jangan salahkan saya. Kemenak nggak salah, kamu yang salah memahami inilah apa yang jelas. dijelaskan oleh Kemenaknya. Kamu yang salah. Jadi kalau Dinda. sudah jelas-jelas secara langsung kamu mau bantah kepada Kemenak, jangan bantah kepada saya. Saya tidak membantah. Saya Kenapa tidak kamu? membantah, Kenapa Dinda. secara langsung kamu bantah? Kenapa Dinda, kamu saya bantah tidak secara langsung? bantah. Contoh ini, Tadi dengar dulu. bantah. Tadi bantah, Dengar dulu. sekarang tidak bantah. Dengar dulu. Ini ketika saya bicara kepada Anda saat ini, saya bicara secara langsung atau tidak? Kenapa? Ketika saya berbicara pada Anda saat ini, saya berbicara secara langsung atau tidak? Oke, secara langsung melalui alat, Oke, melalui perantara, melalui telekomunikasi. perantara enggak? Internet. Melalui perantara enggak? Melalui internet. Nah, itu Tetapi Abraham tidak, Musa tidak, secara langsung tidak ada perantara. Sama dengan ini langsung. Oke. Kalau begitu, kasih satu ayat di dalam Al-Quran, Allah berbicara langsung kepada para nabi ataupun manusia tanpa perantara. Di mana datanya? Ini contohnya. Itu tidak ada tanpa perantaranya. Nggak ada. Langsung, tidak ada perantara di situ. Ya, Nggak tidak ada ada kalimat perantara. tanpa perantaranya, nggak ada. Di sini tidak ada perantara malah. Lebih jelas Tidak ada tertulis tanpa langsung. perantaranya. Allah berbicara langsung kepada manusia tanpa perantara, nggak ada. Ini ayatnya. Tidak perantara, tidak ada perantaranya, langsung. Itu bukan ayat, itu tanda kurung bukan ayat. Ini jelas-jelas ayatnya mau dibantah. Tanda kurung Kita itu Islam bukan bingung ayat. dengan Langsung saya Al-Qurannya. kasih penjelasannya, Dinda. Islam bingung dengan Al-Qurannya sendiri. Jelas tidak ada perantara mau. Makanya saya bilang gini, Dinda. Kalau memang kamu mau membantah saya, kan gitu, bantah saya dengan disiplin ilmu, jangan kau bantah saya dengan kebodohan, sebagaimana kau bantah Bibelmu dengan kebodohan, itu nggak boleh. Islam bingung dengan Al-Qurannya. Di situ tidak ada perantara, dikatakan ada perantara. Sabar dulu, Dinda. Dengan disiplin ilmu apa kamu membantah penjelasan saya? Sementara saya sudah memberikan penjelasan kepadamu berdasarkan data di dalam Al-Quran. Tidak ada yang boleh berbicara langsung kepada Allah kecuali tanpa perantara. Nah, sementara di dalam surah An-Nisa ayat 164 ini, kata berbicara langsung yaitu di dalam kurung. Kenapa di dalam kurung? Karena itu merupakan pemahaman, bukan ayat. Untuk memahami tanda kurung di dalam tanda kurung, kamu harus kembali dulu ke dalam original teksnya. Oke, sudah jelas sekali An-Nisa 164. Allah berfirman langsung kepada Musa, tetapi si Faruk membantah. Kemudian dia Berdasarkan disiplin ilmu apa kamu menyatakan seperti itu? Mana di sini ada perantara? Coba tunjukkan di ayat ini. Berdasarkan disiplin ilmu apa kamu nyatakan seperti itu? Berdasarkan Kemenak yang menerjemahkan. Apa? Berdasarkan Kemenak yang menerjemahkan, bukan saya menerjemahkan. Ada disiplin ilmu Kemenak, teman-teman. Nah, kenapa? Tidak, mereka itu para ahli, Bang. Bukan seperti Bang Farok dan saya. Ada disiplin ilmu Kemenak. Oh, jadi orang-orang Kemenak kamu redakan. Kalian simak sendirilah. Ada disiplin ilmu Kemenak. Ini berdasarkan Kemenak, bukan berdasarkan si Farok. Masalah itu. Yang penting sudah terbukti. Kamu membantah saya dengan kebodohan. Justru kamu bingung dengan Al-Quranmu. Di sini ayat ini tidak ada perantara, kamu paksakan supaya ada perantara. Kamu di sini tidak ada perantara. Sudah membenarkan argumentasiku dengan mengatakan tidak ada perantara, tapi kamu paksakan supaya ada perantara. di mana di situ kalimat tidak ada perantara? Mana ada? Coba baca. Ada perantara? Coba baca. Memang tidak ada tanpa perantara di situ. Berarti apa? Berbicara secara Ada pemahaman atau ayat? sudah dikatakan langsung. Itu pemahamanmu atau ayat? Ini pemahaman dari Kemenak. Pemahaman, bukan Dari ayat. Kemenak. Yang mana lebih pintar, kamu atau Kemenak? Pemahaman kan?
pemahaman. Yang mana lebih pintar, kamu atau Kemenak? Dari itu terjemahan resmi. Bukan Sekarang kita buktikan. Apakah benar kau katakan Tuhan boleh berbicara langsung kepada manusia? Kita buka nih, ya. Contohnya ini, contohnya ayat ini. Nih. Kita buktikan. Buktikan. Ketika Yesus berkata, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ketika Yesus menerima firman daripada Bapa, ini firman yang diterima Yesus, ini langsung atau melalui perantara? Jadi ayat ini mau dibuang dulu, Pak saja. Ayat Anisa 164 mau dibuang dulu. Gimana? Kita buang dulu ya ayat. Kan saya bilang tadi di awal, Linda. Ya, Saya mau ikuti. tanya. Sabar dulu, Ayat mau jangan dibuang meninggal dulu. dulu. Sabar dulu, jangan meninggal dulu. Kita Oke, masih oke. dalam konteks, ya, dan masih dalam konteks tema sebelumnya. Saya Apakah mencoba ayat mengikuti ini akan pemahaman. dibuang? Saya Apakah ini coba ayat ikuti ini ayat pemahamanmu. Al-Quran akan dibuang? Mau Saya dibuang ikuti ayat ini? pemahamanmu, Dinda. Dengar dulu, Dinda. Kamu tidak Dinda. percaya ayat ini? Dinda, jangan dibuang dulu Yesusnya. Akan dibuang? Saya ikuti pemahaman, jangan dibuang dulu. Saya berupaya Masih percaya Saya ayat ini? berupaya Atau mengikuti- buang aja? Kamu Sabar percaya dulu, ayat Dinda. ini Nanti atau dibuang tidak? Yesusnya. Masa Yesus dibuang cuman? Ya. Sabar dulu. Ayat ini mau dibuang? Sabar dulu, sabar Ini dulu, Anissa sabar dulu. ini? Sabar dulu. Saya nggak minta kamu membuang Yesus, enggak. Saya masih berupaya mengikuti pemahamanmu. Oke, kita ikuti pemahamanmu. Berarti Allah bisa berbicara langsung kepada manusia. Allah, Tuhan bisa bicara langsung kepada manusia. Makanya saya bawa ayat ini. Gitu loh. Buktikan pemahamanmu. Ketika Yesus menerima firman dalam Yohanes 17 nomor 8, apakah Tuhan berbicara langsung kepada Yesus? Kalau di sini kan kau katakan Tuhan bicara langsung pada Musa, oke? Nah, terhadap Yesus, apakah Tuhan bicara langsung kepada Yesus? Oke, sudah mau dibuang ini ayat ini? Kamu sudah tidak percaya? Allah Yesusnya berbicara dibuang, langsung. Yesusnya jangan dibuang. Tanya dulu. Apakah Jangan dibuang kamu sudah Yesusnya. tidak percaya Al-Quran? Allah Jangan berbicara dibuang langsung Yesusnya. kepada Musa. Kamu masih percaya ini ayat atau tidak? Kalau dia Ini semua masih buang. ada korelasinya. Kita ikuti pemahamanmu. Ya, Di saya sini, tanya dulu. Sabar Kamu dulu. masih Di percaya dalam ayat pemahamanmu Al-Quran? sabar dulu Dinda. Dalam Anisa 164 kan kau katakan nih, Tuhan bicara langsung kepada Musa. Saya terima, saya ikuti cara berpikirmu. Oke? Lantas bagaimana dengan Yohanes 17 nomor 8? Ketika Yesus menerima firman, apakah firman yang diterima Yesus itu langsung atau melalui perantara? Tapi kenapa kamu bantah bahwa ini ada perantara? Tadi kamu Meninggal bantah kan? perantara ini sudah. Meninggal. Tadi kamu Saya bilang kan itu ada tadi dia perantara. mengatakan langsung. Saya tunjukkan ini. Langsung kamu tidak percaya. Sekarang sudah perantara. Oke, Begitu sekarang. ditunjukkan bibelnya jijik. Ini ada perantara atau tidak? Jijik dia ditunjukkan Anissa bibelnya 164 jijik. ini langsung ada perantara. Ini buktinya kamu sebenarnya paham apa yang saya maksud. Ini buktinya bahwa ternyata Islam bingung dengan Al-Qurannya. Dan kau jijik dengan fakta. bibelmu. Ini fakta. Islam bingung Kau dengan jijik dengan Al-Quran. bibelmu cuman. Ini dia bilang apa? Tidak Ditunjukkan berbicara selain bibelmu, Al-Quran. kau muntah-muntah, Ketika ya. saya ayat Anissa 164 dia tidak bisa Lebih jawab. parah lagi kau jijik dengan Di bibelmu. sana perantara itu langsung sudah dijelas langsung dia tidak percaya. Begitu ditunjukkan bibelnya, Yang benar sudah terjemahkan secara langsung. Faruk tidak percaya. Lalu percaya kepada siapa? Kan saya udah bilang, silahkan kamu paksakan pemahamanmu yang tanpa berdasarkan disiplin ilmu. Anggap saja kita ikuti pemahamanmu berdasarkan Anisa 164 ini. Oke, Allah bicara langsung pada Musa. Ketika Yesus dalam Yohanes 17 nomor 8 mengaku menerima firman, apakah Bapa atau Tuhan berfirman langsung kepada Yesus?
Tadi kamu tidak percaya bahwa ini adalah langsung. Tidak percaya. Meninggal. Bingung Meninggal udah bilang meninggal. Tadi katakan bahwa Kita tunjuk aja Allah teman-teman ya. berbicara Kita tunjuk Bibelnya ya. tidak langsung. Jijik Tapi dah kok. Nah. Bisa Jijik kok. dibaca. Ayo kok. Ayo kok. Jijik Allah kok. berbicara langsung kepada Ayo. Ayo. Musa. Ayo. Pertanyaan Muntah, saya, muntah. coba tunjukkan satu dalil Allah berbicara langsung kepada Tunjukkan Muhammad. Bibel, muntah kok, muntah. Ayo. Muntah kok, silakan. Muntah lah kok, muntah kok. Tunjukkan satu ayat Allah berbicara langsung kepada Muhammad seperti Allah berbicara langsung kepada Musa. Ayo, Muntah kan di bawah. Nah, muntah kan. jangan bingung dengan Al-Quranmu. Muntah kan di bawah, Kamu muntah kan. bingung dengan Al-Quranmu. Ternyata Faruk bingung dengan katanya tadi Allah berbicara tidak langsung. Ketika saya buktikan dia tidak bisa bantah. Ya, persalahkan kebenaran. Mudahin. Ludahin tuh Bibelnya, ludahin. Ayo kok. Kenapa Faruk padahal jelas sekali di situ berbicara secara langsung kepada Musa. Menyangkal, ternyata dia menyangkal Al-Qurannya. Aku nggak bisa turunin teman-teman. Dia di komal sebelah. Jijik kan? Faruk Jijik, kan? bingung dengan Al-Qurannya di Jijik, lain kan? pihak. Jijik nggak? Dan Musa Teman-teman, 164 kenapa bisa teman-teman? Udah dia turun kok. Nggak mau diskusi tuh. Nggak mau kebenak. diskusi dia. Dia persalahkan kebenak. Dia udah nggak mau diskusi dia. Karena dia tidak mau di mirroring ya dengan akalnya. Kita coba ikuti pemahaman dia kan gitu. Kita coba ikuti pemahaman dia, silakan. Kalau dia berpemahaman itu tanpa perantara langsung kan gitu. Allah bicara langsung kepada Musa, silakan. Nah, bagaimana dengan Yohanes 11 nomor 3? Apakah Yesus bicara langsung Tuhan bicara langsung pada Musa kepada Yesus? Gak akan berani dia mengatakan langsung. Karena apa? Yohanes 5:37 jawabannya. Jadi begitulah watak mereka Kristen ini ya. Betapa busuknya watak mereka. Ketika tanda kurung itu menguntungkan mereka berpegang kepada tanda kurung itu tadi. Tapi kalau tanda kurung tidak menguntungkan mereka, oh itu bukan ayat. Itu dalam kurung, bukan ayat. Begitu. Tolong Bang, kalau sama Oten jangan iya-iya aja. Siapa yang iya-iya aja, Bang Ali? Aduh. Kapan pula aku iyakan dia? Kita bukan mengiyakan dia. Dari awal tadi kita tidak mengiyakan dia. Saya tidak ada mengiyakan dia, gitu loh. Saya menggunakan pemahaman logikanya dia, biar dia termakan oleh logikanya sendiri. Barakallahu Bang Omar. Begitu. Silahkan kalau dia mengikuti pemahaman dia dalam memahami Al-Quran tadi, An-Nisa 167 tadi. Nah, bagaimana? Gitu loh. Bagaimana dengan Yohanes 11 nomor 8? Selalu dilintir jadinya. Tak ngerti pun kau Bang. Ya, mafia Ya. ya Islam Kristen. Katolik. Ya, silakan. Ada yang mau ditanggapin? Ini bahas masalah apa dulu ini, Bang? Gini aja lah. Kenapa kok sampai detik ini masih Katolik sementara Yesus tidak mengenal iman Katolik? Apa tadi, Bang? Coba ulang lagi, Bang. Kenapa Jelas. Anda masih Katolik sementara Yesus itu tidak mengenal iman Katolik? Abang tahu dari mana, Bang? Matius 7 nomor 22 sampai 23. Coba bacakan dulu, Bang. Pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat dengan namamu?
bermujizat dengan namamu, bernubuat dengan namamu, mengusir setan dengan namamu. Pada hari itu aku akan berterus terang kepada mereka, hendalah kau dari hadapanku, aku tidak mengenal engkau, sekalian membuat kejahatan. Apakah selaku Katolik Anda bagian dari orang-orang yang memanggil Yesus Tuhan? Iya, Tuhan tuh Yesus, Bang. Nah, sementara dalam Matius 7 saya bacakan tadi, Yesus tidak mengenal Anda. Lantas kenapa Anda masih Katolik? Meninggal ini baru Katolik bingung dengan ajarannya, bingung dia. Ini cemana ini aku jadinya, cemana aku ini baru bingung cemana. Ya kita mengikutin aja itu, Bang. Gimana? Mengikutin aja kita. Iya, tapi kata Yesus, aku tidak mengenal engkau. Kenapa Anda mengikuti sosok yang tidak mengenal Anda gitu loh? Kurang paham aku bahasan abangnya. Cemananya itu. Ini terbuktikan ternyata tak sedikit dari umat Katolik dia masih Katolik karena dia bingung. Udah pemahamannya kan gitu, bingung. Si mafia selaku Katolik bingung. Ya intinya kita memang mengikuti dan mengimani. Gimana? Gitu aja lah. Gimana? Ya intinya kita mengikuti dan mengimani, gitu aja lah. Bagaimana Anda mengikuti dan mengimani orang yang tidak mengenal Anda atau sosok yang tidak mengenal Anda? Bagaimana? Itu kan kata abang aja itu. Loh, kan kata Yesus dalam Matius 7 tadi. Bukan kata saya. Gimana? Yang lain aja bang, pusing aku ngomong sama abang ini. Ini terbukti kan, jadi Kristen itu pusing. Ternyata jadi Katolik itu pusing dia. Ya, yang lainnya itu udah pusing dia itu, jadi pasangan kali. Nanti meninggal pula dia di tempat. Enggak, dia bilang katanya, ya aku apa katanya tadi, imani aja lah ya. Ini jaringanku ya. Ya, dia bilang imani aja. Kan kata Yesus begini, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Masalahnya Yesus tidak mengenal keresteng. Itu tadi. Domba-dombanya yang mengenal Yesus itu memanggil Yesus itu guru, bukan Tuhan. Gitu. Ya, bagi teman-teman muslim ya Bang Faruk infokan lagi nih teman-teman ya. Kalau kalian sudah tahu ada akun kerjaannya menghujat aja, jangan ditonton. Dia nggak on cam, menghujat, kenapa ditonton? Itu yang pertama. Yang kedua, kalian ngadunya ke Bang Faruk, mana ada solusinya? Tidak ada solusinya. Aku ini siapa bang? Siapalah aku ini gitu loh. Masa seluruh penghujat di penjuru negeri ini ngasihnya ke si Faruk? Proses ini Bang Faruk, proses ini. Aku ketua DPW, bukan ketua DPP, cemananya. Dan ketua DPW Sumut itu satpam. Dari mana lah kita punya kemampuan abangku? Kan kau bilang kecuali dalam wilayah hukum Sumut.
Kalau sudah terdeteksi dia dalam wilayah hukum sumut, bisalah kita gas, gitu loh. Bisa kita gas bantu Itu. dan Ini tengok ya sebentar. Kau tahu kan apa ini? Apa namanya itu yang untuk disamakan apa namanya itu? Puzzle ya? Puzzle. Ini jaringanku nge-lag ya? Iya, kau nge-lag tadi. Ya ini puzzle-nya muter-muter aja terus. Muter terus, tidak ada keluar puzzle-nya ini. Paham nggak? Kau kan kirim permintaan terima tuh. Tidak bisa ditekan. Karena dia puzzle-nya muter terus. Paham nggak? Ini nggak bisa nih. Gimana tuh? Paham nggak itu? Iya, paham. Bentar lagi hilangnya itu. Dia muter terus. Nah. Jadi kalau nggak ditekan dia apa? Nggak apa-apa itu, nggak apa-apa. Nggak rungkat itu. Itu karena kelamaan itu. Tapi aku nggak bisa tekan. Iya, itu nge-lag itu. Itu tadi kelamaan dia. Ini periksa ringkasan live matchmu. Ada aja permintaan TikTok ini, bingung. Oh, nggak bisa. Ya tapi aku nggak bisa. Ya biarin aja. Biarin aja. Tapi aku nggak bisa nekan itu. Udah nggak usah ditekan. Nggak usah dulu ditekan. Tunggu kembali normal dia. Tunggu kembali normal. Nggak mau, dia muter-muter aja terus. Ya biarin aja lah. Jadi kayak mana boleh bikin? Gara-gara cicak. Kan aku nggak bisa nekan. Tuh. Aku nge-lag ya? Tadinya itu nge-lag. Jadi caranya itu begini teman-teman ya. Kalau sudah tahu kalian menghujat, blokir akunnya. Blokir akunnya teman-teman. Jangan lagi ditonton. Kita sudah amankan satu penghujat itu si Demes. Dia pun akui loh. Di depan penyidik dia ngakuin. Dia bernarasi seperti itu supaya mengundang perhatian umat muslim. Rame nanti yang nonton dia. Ketika dia mendapatkan perhatian umat muslim, maka orang yang dukung dia itu akan memberikan dia rupiah. Itu akan memberikan dia rupiah. Perhatian umat muslim. Rame nanti yang nonton dia. Ketika dia mendapat kan gitu proses Bang Faruk. Siapa aku? Gak mudah untuk mengurusin itu, nggak mudah Bang, gitu loh. Kalau kita cerita lagi di sini, Nge-lag aku, woi. 5 kali lagi aku loh, 5 match lagi, tanggung lagi nih loh. Parah kan. Terus gimana tuh? Nggak, sama aku tuh muter-muter loh, bener. Aku udah ganti jaringan data ini. Nge-lag bun. Udah aman. Mungkin harus BK ulang. Enggak, sama aku tuh muter-muter. Tidak ada puzzle-nya. Puzzle-nya itu nggak ada. Saya nggak bisa tekan. Itu masih muter-muter. Masih. Oh, coba aku putuskan dulu coba.
Mungkin mau diperbarui. Cemana yang memutuskan ini ya? Dia aja nggak tahu memutuskan. Ada yang ceroboh. Aku rungkat aja dulu ya. Rungkat baru apa lagi? Rungkat dulu nggak? Ya. Rungkat dulu baru aku apa ya? Live lagi. Rungkat Norai berarti. Apalagi itu si Raja Debat, cobalah. Kita semua sudah paham Otan memiliki karakter seperti apa. Iya, apalagi Raja Debat itu. Ya memang begitu. Kalau memang dia berani bertanggung jawab dengan narasi dia on cam dong, tunjukkan wajah dia. Gitu loh. Udah itu aja, Ki. Saya ngasih keterangan sedikit aja, saya turun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siarkan itu, Ki Bang Zuma begitu. Saya mensiarkan itu bahwa itu perbuatan yang merusak akidah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjuangan saya di situ. Bang Zuma, Ki gitu. Iya, Masya Allah. Luar biasa Bang. Oke, akhirnya saya paham. Ya. Berarti berat juga. Medan dakwanya berat juga Bang itu. Oh, ngeri saya hujatannya berbahaya kepada saya sampai ancaman daripada nyawa sama saya untuk membawa orang ke perbuatan yang merusak tadi itu. Saya ajak untuk kepada kebaikan begitu loh Ki. Jadi ngeri juga perjuangan saya di sini. Iya betul. Karena seibarat membangunkan orang yang pura-pura tidur itu. Iya. Iya. Oke Bang, kita saling mendoakan kebaikan aja. Kita ikhlas melakukan ini, apapun resikonya, nyawa pun taruhannya kita sudah ikhlaskan semuanya. Gitu. Memang ada dukungannya, perjuangkan terus atau macam mana ini? Iya, berjuang terus, jangan mundur. Oke. Tapi dengan cara ma'ruf. Iyalah. Gitu Bang. Terima Silakan. kasih Bang Zuma, saya turun dulu. Makasih ya Bang, makasih. Semangat siang. Halo, selamat siang. Subhanallah. Ikhlaslah dalam setiap bersikap dan bertindak. Fokus kepada Allah, jangan yang lain. Jangan pedulikan orang lain, harus fokus kepada Allah saja. Gitu sahabat-sahabat.
Muslim jangan naik, nanti ada nasihat maut yang keluar. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Katolik Protestan? Muslim Bang. Oke. Siapakah antikristus itu? Silakan. Mungkin Anda mau menjelaskan? Ya, Ya. antikristus itu selain Islam bukan Bang? Maksudnya? Antikristus itu ya agamanya selain Muslim gitu. Selain Muslim. Oke, ada lagi? Ya selain Muslim apa saja gitu Bang? Ada Ya, Hindu maksud- gitu. Antikristus, Bang, antikristus. Kita sedang bahas antikristus. Iya, Oh iya, iya Bang. oke. Ya Bang, udah Bang. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Tema kita terkait dengan siapakah antikristus itu. Apakah Islam atau Kristen? Silakan. Ini materi yang harusnya orang-orang Kristen kesempatan menjelaskan kalau Islam itu salah. Kesempatan saudara kita Kristen menjelaskan antikristus adalah Islam. Buktinya ini, buktinya itu, kan gitu ya. Pembuktian kalau Islam itu antikristus, 1, 2, 3. Itu sangat berkesempatan gitu. Contoh misalnya saya melihat ada komal, tiba-tiba tertulis dengan tema siapakah anti Nabi Muhammad? Waduh, pasti saya langsung loncat naik. Apalagi kalau tema itu diangkat oleh saudara kita Kristen. Artinya bahwa kesempatan saya untuk menyampaikan kebenaran kepada mereka. Karena tema menguntungkan pihak Islam. Siapakah anti Nabi Muhammad? Artinya dengan sangat mudah kita menjelaskan kalau yang dimaksud tema itu adalah mereka, kan gitu. Nah ini tema ada di pihak mereka sebenarnya. Bagaimana mereka menjelaskan kalau Nabi Muhammad inilah antikristus. Tapi nggak ada yang berani naik. Apa artinya? Artinya mereka sadar kalau sebenarnya mereka lah antikristus itu. Kan gitu. Kenapa? Ya karena apa yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka sebagai orang Kristen itu tidak mencerminkan ajaran Yesus itu sendiri. Yesus mengajarkan untuk menyembah hanya kepada Allah. Tapi faktanya mereka menyembah justru kepada Kristus. Yesus mengajarkan untuk mentauhidkan Allah. Tapi faktanya mereka malah mempoligamikan Allah. Yesus mengajarkan untuk taat kepada perintah Allah. Faktanya mereka meninggalkan hampir seluruh perintah Allah menuju kepada perintah Paulus. Jadi sulit, teman-teman, bagi saudara kita Kristen memang untuk menjelaskan ke kita bahwasanya mereka bukanlah antikristus. Sulit. Gitu teman-teman, sulit. Oleh karena itu kita hadir tanpa jenuh, tanpa bosan untuk mengingatkan kepada mereka bahwasanya yang anti Kristus itu adalah mereka. Yang anti terhadap Yesus itu adalah mereka. Mereka lah sebenarnya anti Yesus, anti Kristus itu. Dengan bukti mereka tidak menjalankan apa yang Yesus ajarkan
sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab mereka. Jadi, sahabat api, kalaupun mereka nantinya ada yang sadar bahwa ternyata mereka lah antikristus itu, maka kita akan kembali menjadi saksi orang tersebut bersyahadat. Sebagaimana yang kita saksikan semalam di subuh, ada 2 keluarga yang bersyahadat. Seperti itu teman-teman. Guru ya. Bapak Mateo kenapa pakai merokok? Jangan merokok Bapak Mateo biar tidak ada pelanggaran toh. Oke Bunda, oke. Iya, saya pikir Islam pakai sorban, ternyata dari Katolik Kristen. Gereja Katolik Bunda. Katolik di Papua. Iya, betul. Perkenalkan, ini abang saya Bang Zuma. Beliau seorang pendiskusi, apologet yang berdiskusi, yang dimana mengundang saudara Kristen, Katolik atau Protestan untuk berdiskusi. Siap. Oke, kita next ya Bunda. Nah, mulai ya. Ya abang. Saya segan sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat siang saudara saya. Ini ya, untung banyak di sana. ganteng kali bah penampilan abang ini. Ya, saya pikir Islam tadi. Ya begitulah. Bunda. Ya, silakan Bung. Apa yang mau kita jadikan alat untuk meretakkan kepala hari ini? Silakan. Tidak Bang, ini selendang saja. Bang, ikat-ikat di kepala aja Bang. Oke. Anda ada menguasai materi di Bible kekristenan di Katolik Protestan? Oh, saya belum ada Bang. Saya masih belum pahami Bang. Ya, apa yang Anda pahami tentang Yesus, tentang Paulus? Oh, itu saya belum ada pengalamannya Bang. Maksudnya tidak ada pengalamannya, maksudnya. Jadi selama ini yang Anda sembah, yang Anda sembah siapa? Kalau saya sembah cuma saya punya adat sementara ini kalau saya. Menyembah adat. Banyak yang mualaf kan? Bagaimana? Iya, di gereja gimana? Sering ke gereja? Ya, saya memang sudah ada pengalaman gereja, tapi kalau untuk pribadi saya itu, kalau untuk mau ke gereja sama saja Bang. Kalau untuk pribadi saya. Kenapa bisa sama aja? Karena ada pengaruh-pengaruh, salah satu pengaruh yang kita bisa ambil. Lebih bagus kita tinggal di rumah Bang. Oh, begitu ya? Iya. Iya. Tapi kan disuruh menyembah anak Maria di situ, di gereja. Kalau kita mau menyembah, sama saja lebih bagus kita cari salah satu pencarian untuk kita bisa hidupi dengan keluarga begitu kalau untuk pribadi saya Bang. Oh, lebih baik cari hidup di dunia daripada beribadah gitu. Kalau kita beribadah bisa di utang, bisa di mana saja kalau beribadah Bang. Kalau pribadi saya tidak mesti di gereja. Biar di mana, kalau kita mau berdoa atau kita mau menyembah itu di mana saja bisa Bang. Oh, iya. Betul. Jadi kalau ibadah yang disembah siapa Bang ini? Yesus, Paulus, Markus, Timbul, Panjul, siapa yang disembah abangku? Kalau kita mau sembah, saya sudah bilang Bang, kalau kita mau sembah salah satu kalau kita mau mencari apa saja sama saja. Kalau kita mau menyembah itu, kalau untuk pribadi saya angkat tangan Bang, kalau kita mau menyembah. Jadi Tuhan Anda siapa? Saya ini kan saya seorang pribadi. Jadi kalau kita mau mencari salah satu, saya sudah bilang tadi, kalau saya mau mencari, saya hidup cari makan dan keluarga itu aja.
Iya. Bingung saya jadinya. Jadi gimana? Jadi kalau Siapa kita ya? Menurut abang Yesus itu siapa? saya sudah bilang bang, dia juga cari orang yang dia mencari dia. Kita juga mencari di mana saja berada, kita mencari bang. Oh, ya. Jadi Yesus juga mencari. Dia juga dia punya kehidupan dan juga dia ke depannya dia mencari bang. Oh iya. Jadi dia Berarti mau lari Yesus- kemana terserah dia bang. Iya. Iya. Bagus. Aktivitasnya apa abang ini? Kalau saya sopir bang. Oh, bagus. Pekerjaan mulia. Mantap. Iya. Jadi tidak ini ya, tidak memfavoritkan Yesus ya. Kalau untuk kita mau bilang Yesus kah, mau bilang siapa dia kan, saya tidak tahu kalau untuk pribadi saya. Mati ya. Jangan-jangan abangku ini ateis, tidak bertuhan. Iya, kalau Tuhan kan saya punya bapak bang. Melahirkan saya, mama. Mati nih ya. Iya. Bagus. Kalau saya punya Tuhan, saya punya bapak bang. Abang ini Bagus. pernah berpikir nggak bahwa ada yang menciptakan langit dan bumi gitu? Iya kan kita berbuat bagus dan tidak akan kembali ke kita bang. Kalau kita berbuat baik, lari kemana? Kita berbuat tidak baik. Bukan soal berbuat baik, Bang Andi, bukan soal berbuat baik. Yang menciptakan langit dan bumi ini siapa? Ada nggak kepikiran seperti itu? Kan Tuhan Allah yang ciptakan Oh saya. Allah. Allah yang menciptakan. Syukur alhamdulillah. Bukan Yesus. Kalau Yesus ini dia mencari bang. Iya, mencari Tuhan. Bagus. Jadi kita di dunia ini kita berbuat bagus, kita lari kemana? Kita kalau berbuat tidak baik, mau lari kemana? Dua itu saja bang. Kembali dalam Iya. refleksi pribadi masing-masing itu aja. Iya. Jadi kita mau berbuat bagaimana itu kembali ke abang. Iya. Cocok. Jadi Yesus juga mencari. Cocok. Begitu. Bang Andi kan tahu Katolik dengan Kristen Protestan itu kan menyembah Yesus sebagai Tuhan. Bang Andi ini setuju bahwa Yesus itu pantas dan layak jadi Tuhan. Bagaimana? Iya, Katolik dengan Protestan kan menjadikan Yesus ini Tuhan. Apakah Bang Andi setuju kalau Yesus ini adalah Tuhan, sementara yang menciptakan langit dan bumi adalah Tuhan Allah? Selamat bergabung. Jaringan kita di sini jaringan bunda. Oh. Iya. Coba naikkan yang lain, Dek. Biar berempat kita masih ada yang lain. Itu kita harus selesaikan dulu ini, Bang. Oh gitu. Ah, kalau ini ada siapa ya? Jadi abang ini sunat. Oh tidak, saya punya anak istri. Tidak ada yang bersunat. Iya. Tidak bersunat. Abang makan babi? Iya. Enak bang? Itu bapak mau rasa ya silakan. Enggak, aku tanya abang enak enggak? Itu bapak mau ada di B2 warung-warung banyak bang. Maksud saya memang enak dagingnya bang? Iya sama saja bang, mau tanya sama, mau cobain ya silakan aja bang. Kalau anjing abang makan juga? Itu pasti ya bang sudah rasa semua, pasti kalau ditanya. Enggak, aku serius nanya. Abang makan anjing juga? Iya kan namanya saya sudah bilang, kalau abang sudah tahu tanya berarti abang juga pasti sudah rasa begitu bang.
Kalau tikus, Pasti abang sudah biasa rasa. enggak, abangnya yang kutanya. Tikus pernah makan? Abang pikiran kayak aneh begitu, kayak anjing, asu. Kalau kucing abang pernah makan juga? Enak enggak itu, Bang? Mukanya juga kayak kucing, jadi abang bicara kayak begitu. Enggak, aku serius nanya, abang pernah makan kucing? Abang makan itu kah? Apa? Tikus. Aku serius nanya lu, Bang. Jangan Ya gitu kita lah. tanya kembali juga tuh, abang biasa makan tikus kan tidak? Enggak. Oh, enggak, Abang berarti kan manusia abang tidak kan sembarang Kristen. juga makan sembarang. Tapi kita Kristen binatang, itu kan pemakan segala Kristen. Kalau tahu, monyet, abang makan? Monyet. kamu yang biasa sembarang makan. Aku nanya serius, Bang. Abangku makan monyet Ya, juga. saya tanya juga serius. Abang pernah makan monyet? Kau itu tai babi saya kau. Jangan marah lah Bang Andi, kan ditanya. Jangan marah lah. Ya, kamu kayak binatang juga, jadi saya tanya kamu juga tidak jawab. Biawak pernah makan biawak? Iya, sama juga kok biawak pernah makan. Aku nanya serius, abangku. Iya, saya juga tanya serius. Abang pernah makan setan penunggu gunung? Pernah? Kayaknya abang biasa makan jadi. Abang kok emosian, orang nanya serius gimana sih abang ini? Gua pandai kali mancing emosi. Ketawa. Orang nanya serius kok, orang cuma mau tahu. Tapi sudah mengamuk toh. Kenapa mengamuk? Tidak juga mu. Abang kan bilang makan babi, iya. Ya kan babi Makan kan apa? biasa. Kalau Bapak sudah tahu kalau Kristen Katolik, Bapak biasa sudah tahu kalau babi biasa makan. Bapak Kalau anjing? baru ada di negara ini kan. Anjing gimana? Anjing? Asu. Kalau anjing pernah makan abang? Tahu asu? Iya. Tahu asu kah tidak? Iya tahu. Itu kutanya, abang pernah makannya? Terima dulu Bunda. kenapa terlalu serius? Dia yang emosi. Bukan emosi ini. Begitu. Tidak ada emosinya. Ini media sosial Bu, media sosial ini kita bercanda saja. Abang pernah makan orang nggak? Orang? Pasti abang juga pernah makan kah tidak ya? Oh enggak, saya Muslim, saya Islam abang. Aku serius nanya. Muslim tuh katanya, saya dengar dari orang itu biasa makan manusia biasa banyak katanya. Ada saya dengar. Oh fitnah lah, fitnah. Enak kah tidak ya, itu babi abang? Tidak tahu ya, Bapak saya sudah bilang tuh Bapak lebih bagus pergi tanya-tanya di sana saja yang tempat-tempat B2, Lamongan. Kok Lamongan? Tapi abang sering makan, makanya aku tanya. Abang mau rasa kah? Cuma nanya doang abang. Enak nggak itu makan babi? Kalau abang mau rasa ya silakan, mari. Ayo kompak. Tap-tap layar teman-teman. Jangan dengar Bapak sebelah ini. Kayaknya abang ini sering makan kalajengking deh. Oh, itu semua. Bapak pasti sudah rasa jadi tanya ke sini terus. Aku tanya serius. Kabir. Lala. Dari mana orang ini datang? Dari planet Amak mana abang ini? Saya dari Papua Bang, di Papua. Kalau mau cari saya nama ada yang di atas Bang. Dari Papua, tadi kupikir orang Korea, serius. Maaf, makanya saya tanya. Allahu Akbar. Saudara kita ternyata dari Papua. Ayo Aku pikir kawan-kawan. Weh, silakan. Mau tanya apa lagi Bang? Bang Andi, Papua banyak yang sekarang sudah masuk Islam. Iya, kita juga mau siap-siap masuk ini di Papua ada ini. iya toh, berarti dia paham, dia ngerti berarti. Iya. Syukurlah. Jadi nanti ndak makan anjing lagi dong kalau udah masuk Islam. Tapi harus Bunda punya keluarga, orang harus kasih saya satu biar saya kawin dengan dia, biar saya jadi Muslim.
Begitu. Boleh. Cuman masalahnya nanti nggak makan tikus lagi kalau masuk Islam, gimana dong? Iya, tetap Bapak suruh saya akan ikuti semua kalau aku kasih saya perempuan satu. Karena saya cari Tapi tidak makan tikus lagi. Iya, sama saja Bapak bilang tuh saya ikuti semua nanti. Nggak apa-apa, nggak makan tikus lagi kayak kemarin, nggak apa-apa. Bapak, Iya. Bapak juga ini kalau sudah rasa, Bapak kalau sudah tidak makan, saya juga tidak makan karena saya mau ikuti kamu. Kalau Bapak rasa semua, saya akan rasa semua begitu. Iya. Baguslah kalau begitu. Begitu. Luar biasa. Masih muda abang ini pasti. Usia berapa tahun? 17, 18? Usianya 15 tahun, masih bukan. Oh iya. Hah? Muka perawan. Masih muka perawan dia. 15 tahun. Allah. Bapak, Ya. kalau orang yang mau kawin dengan saya harus bawa dengan apa ini sapi satu biar potong langsung dan saya namanya begitu, maksudnya harus bawa dengan kambing satu kah. Oh, sapi. Kita langsung mulai. Babi enggak? Babi tidak. Tidak apa-apa. Bagaimana saya mau potong babi karena saya mau masuk di Islam? Oh iya, pintar abang ini, pintar. Ya, kayak begitu dong. Iya. Pintar abang. Ayo polo-polo dulu kita, biar sekali-kali kita begitu jalan-jalan sekali-kali. Oke. Ikuti saya bang. Asyhadu. Ayo. Asyhadu. Bunda, polo-polo. Nuara. Ayo bang, ikuti saya bang. Asyhadu. Biar enak kan? Kasih Tuh. Asyhadu. Kasih adu. Jangan jadu. Allah. Itu suara siapa itu yang satu itu abang? Suara teman-teman orang, guys. Kok ada suara perempuan? Oh, perempuan kamu bilang laki-laki kan? Abang ini nakal, kok ada suara perempuan di situ abang? Woi, saya punya perempuan dan anak-anak kecil banyak bang. Oh gitu. Oke, Bang Andi ya. Kenapa Makasih. mau jalan bunda? Kita cerita-cerita, kenapa marah kah? Jangan begitu, dia itu begitu kamu. Abang saya ini dia mau diskusi dulu. Cari pendeta. Cari Oh, cari pendeta. pendeta, bro. Kecuali Pak Andi yang jadi pendeta mau. Bunda dengarin dulu bunda. Abang Andi harus jujur karena dia kepala itu. Oh, kepala apa? Kepala cuki. Astagfirullah. Itu Bapak Andi. ada Bapak Andi teman-teman. begini. Tidak, bunda. Tunggu dulu Bapak Andi. Bapak Andi begini. Ini Bang Zuma mau cari pendeta. Yang dimana pendeta itu Tuhannya ada 3. Nah, Bapak Andi kan tidak ada Tuhan. Nah, ini kalau manusia yang tidak ada Tuhan, apa bedanya dengan hewan, Bapak Andi? Begitu ya. Bunda, saya sudah bilang kata yang paling ujung, saya sudah bilang saya punya Tuhan, ada Tuhan Allah. Kita mau Oh, bicara Tuhan Allah, bukan Yesus. sembaran juga bunda. Kalau kita bicara satu kali ya, tidak mungkin kita mau lebar panjang. Kita bukan pendeta. Iya, pendeta saja ada yang sekarang masuk Islam. Nah, itu urusannya orang bunda. Bukan urusan, karena dia sadar bahwa di Kristen itu tidak ada dijanjikan keselamatan masuk surga. Tidak ada juga sembaran juga bunda bicara. Ya sudah Bapak Andi. Bapak Andi coba putuskan dulu Bapak Andi. Ini kami Bang Zuma mau menginjili dulu. Jangan diundang lagi Bapak Andi, putuskan saja. Kenapa kalau diundang? Soalnya Bang Zuma mau cari pendeta. Bapak Andi kan bukan pendeta, jemaat toh. Bapak Andi putuskan dulu. Bapak Andi putuskan dulu. Putuskan apa? Putuskan, jangan lagi match. Coba Bapak Andi turun, maksudnya Bapak Andi turun.
Bah, kamu yang turun tuh, bukan saya yang undang juga mau. Udahlah bang, turun aja lah bang. Ya turun aja bang. Suruh nyanyi coba dulu. Oh, coba nyanyi dulu Bapak Andi. Nyanyi apa? Lagu Bugis. Lagu Bugis. Oh, saya tidak tahu kalau lagu Bugis, Bang. Lagu Batak. Gak tahu juga, Bang. Lagu Papua. Lagu Papua, Ikai Bugaya, Ikai Budaya, Ikai Budaya. Nah, tambah Itu lagi. lagu India itu. Wah, bahasa saya, Bang. Tidak mungkin saya mau tipu kamu. Itu bahasa India. India itu Bapak tahu kah? Kita punya bahasa dengan mereka punya bahasa, saya tidak tahu, Bang. Oh, ya udahlah kalau begitu. Kupikir lagu India baru. Cari lagi Ikai yang lain. Bugaya Kaya. Ikai Bugaya Kaya gua ini. Maaf. Iya bang, teruskan aja bang. Kenapa ketawa, Bang? Keluar dia punya bahasa aslinya dia. Allahu Akbar. Oke, Dinda, cari yang lain Bunda, silakan. salam dulu, minta maaf kita kalau salah kata dan kita selain ini media sosial ya, kalau kita salah kata dan salah ungkap, minta maaf ya. Ya, Iya Bang ya. Kalau Ya, salah kata dan makasih. salah ngomong, minta maaf lagi Bang. ya kan masih anak-anak baru 15 tahun, enggak apa-apa lah, salah ucap itu biasa. Belum dewasa pun. Maaf ya, maaf. Kalau memang kita Iya, salah oke. kata dan salah ungkap, minta maaf Siap. sebelumnya. Iya. Oke. Kenapa tambah lagi? Ini siapa sih Dilan? Katanya mau turun. Kepencet kak. Ini ada orang cari jodoh, mana tahu jodoh. Iya. Saudara Andi lagi cari jodoh. Bukan saya yang cari, Bang. Loh, tadi katanya cari jodoh. Oh, tadi saya. Coba. Salah masuk kak, salah masuk. Oh, salah masuk. Bukan cari jodoh aku. Ya ini ada Oh tapi, iya. tapi memang harus diputuskan dulu orang ini bang. Ada dari Kristen ini yang mau naik. Oke. Oke. Boleh. Yo. Tapi harus putus orang ini dulu. Bang Andi Dipijak tolong aja putuskan lehernya. dulu, Bang Andi. Bang Andi putuskan dulu bang. Kenapa saya mau putus? Saya tidak tahu putuskan saya. Saya tidak tahu main ini. Hanya baru. Pijit aja lehernya, Dek. Gampang kok. Jepit Enggak apa-apa. lehernya. Nggak bisa Iya. bang. Oh gitu. Iya dia harus putuskan sendiri. Kenapa lagi Terus- ini lagi? Kepencet salah. Kepencet. Weh, Kalian jangan jodoh lupa. memang kayaknya. Kalian jodoh memang. Dilan, halo Dilan. Dilan, halo Dek. Kalian jodoh. Apa kak? Kok enggak dari mana? Dari mana, Dek? Dari Bandung. Oh, Islam ya? Apa? Islam. Kristen. Oh, Kristen. Ya cocok jodoh dia jodoh. PK mau. Abang- Sambil cerita sharing mau. Abang ini cari jodoh Gas, dari gas. agama Kristen. Oke. Ayo, gas. Mate. Masuk orang generasi. Hancur sudah. Berarti Dilan dari Kristen ya, Dek ya? Ya. Silakan, Bang. Ih, kenapa pindah-pindah tempat? Cuma live gak buka aja bang.
Oke, satu lagi. Oke, makasih ya. Assalamualaikum Ya, Bang. Makasih, Bang. warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi teman-teman, udah 9. Bentar ya, sekali lagi ya. Dan di 85 kita naikkan dulu nih, siapa nih? Udah 10 kali. Udah min 10 tadi. Halo, Assalamualaikum Bang. Halo, Dandi. Halo. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bang Dandi. Udah 10 ya? Ya, alhamdulillah. Ya, ada yang Gimana disampaikan? caranya buka camnya Bang? Di mana? Gimana cara buka on camnya Bang? Ini saya tekan ini, terima terus nyalakan. Iya. Iya, dibuka mic-nya Bang Dandi. Dibuka mic-nya. Ini Bang, kasih ya. Di mute itu Bang. Oke, ya, silakan Bang Dandi. Apa yang mau sampaikan Bang? Apanya Bang? Ya, silakan. Ada yang mau disampaikan? Oh, ini judulnya syarat jadi organ harus apa nih? Ya, kita bertanya ke teman-teman Kristen, syarat untuk jadi Kristen itu apa gitu loh. Oh gitu. Kalau di Islam kan syarat menjadi Islam itu apa? Sudah diajarkan Nabi Muhammad SAW. Perintah dari Nabi Muhammad SAW, anta syahadah. Kau harus bersaksi. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad SAW utusan Allah. Nah, kalau teman-teman Kristen, syarat jadi Kristen itu apa? Gitu loh. Ketika seseorang itu hendak mau jadi Kristen, hal apa yang harus dipenuhi seseorang itu hingga dia sah dinyatakan jadi Kristen gitu loh. Gimana? Ada lagi Bang Dandi? Salam kenal aja Bang. Dari Medan ya Bang? Iya. Saya Batam Bang. Iya, siap. Salam kenal Bang Dandi ya. Ya Bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Dandi. Waalaikumsalam Bang. Ya, silakan teman-teman Kristen yang mau berdiskusi, silakan. Udah 10 win kita teman-teman. Alhamdulillah, syukron barakallahu fikum ya Pak Muhammad, Bang Mr. D. Siapa lagi tadi teman-teman? Bunda Yusman, Dibala, Bang Gun dan yang lainnya, barakallahu fikum. Jazakumullah. Lihat. Manusia kayak anak muda seperti ini, apa itu cekokin bahwa agama itu seperti main-mainan. Oh, si Nora PK sama Bang Zuma nya rupanya. Kalau tanya sama Dila, kamu umur berapa tahun deh? Kamu di gereja dapat apa? Ipul Nevan. Minyak. Petualang. Nah, sebayang. Kok aku pula masuk? Ya, Betty. Lah, Bang Faruk, turunkan aja tap-tap layar ini.
Ngapa gelap ini Bang Paruk nih? Jadi hitam. Ketika ditemukan oleh Ibrahim itu apakah masih putih bersih atau memang sudah hitam, Bang? Sudah hitam. Oh, sudah Awalnya hitam. putih. Terus pertanyaannya? Enggak, kalau menurut keimanan Anda kan dia hitam karena menghisap dosa-dosa manusia, betul? Ya, awalnya putih terus hitam gitu aja. Iya, berarti Pertanyaannya berarti apa pertanyaannya? Disuruh bertanya masih mau kemana-mana. Bertanya aja nanti Quran dan itu Bible. pertanyaannya, dosa siapa yang dihisap-hisap itu sebelum ditemukan oleh Jadi Ibrahim? awalnya putih, lama-lama menjadi hitam. Udah, terus apa pertanyaannya? Sejak kapan katanya ketika ditemukan Ya pokoknya awalnya putih, terus menjadi hitam. Udah. Oh gitu. Terus pertanyaannya apa? Ya, enggak ada yang ditanyakan. Pertanyaan nomor 2 ya sudah bertanya terus mau Tidak mampu menjawab. Anda tidak mampu menjawab. Udah dijawab kok. Dijawab. Nah, kalau dalam Islam itu menjadi memang iya terus. Ya, memang Indonesia yang menghapus dosa itu karena perbuatan, bukan hajar aswadnya. Nah, kalau dalam Bible yang menghapus dosa itu memang batu. Sejak kapan Wahai Indonesia Tuhan merdeka? Allahku, gunung batuku, penebusku. Indonesia Mazmur merdeka. 19 ayat 14 gitu. Nah, sekarang silakan. Apalagi pertanyaannya? Tidak mampu menjawab. Ditanya satu, tidak mampu menjawab. Loh, pertanyaannya sejak kapan? Kamu kan nanya awalnya putih ya. Kamu kan nanya awalnya putih terus hitam. Iya, ya sudah terus. Apa lagi pertanyaannya? Bertanya apa lagi? Sejak kapan? Sejak menjadi hitam. Tidak diceritakan. Awalnya doang putih gitu. Tidak dikatakan oh pada tahun sekian lalu menjadi hitam. Gak ada tahunnya. Terus apa lagi? Kita mampu. Sejak kapan? Sejak kapan? Tidak tahu pokoknya. Tahunnya tidak diceritakan. Udah silakan mau tanya apa lagi? Sejak menjadi hitam ya. Tertawa, gila dia itu. Disuruh bertanya, tertawa. Kalian ini saya kontra seumur hidup bertanya. Kalau sudah dijawab, jadi kawan ya, ini saya sudah bertahun-tahun ingin membuktikan di dunia ini tidak ada Kristen yang kenal Tuhan, tidak kenal Yesus, tidak ngerti Bible. Saya yakin itu di dunia, bukan di Indonesia. Kalau ada silakan naik, akan saya buktikan. Silakan. Silakan Eluhura, dibuka minumnya Eluhura. Eluhura. Adam. Ayo Eluhura, silakan Eluhura. Tanya aja Eluhura. Apa itu? Ya, silakan saudara Tata. Ya, silakan bertanya atau mau diskusi. Kalau mau diskusi, temanya milih sendiri yang paling dikuasai apa temanya. Mantap. Silakan. Kalau udah paham Bible, cukup bertanya, nanti tak jawab pakai Quran dan Bible. Mantap. Oh, Silakan. ini Ustaz sudah datang nih Ustaz yang dikontrak Ustaz untuk bertanya seumur hidup Ustaz. Mantap. Saya paling suka bertanya. Paulis. Gimana bang? Ya gimana bang? Iya bang, silakan bang. Kalau ada yang mau ditanyakan. Nggak perlu ditanyakan, aku sudah tahu bang itu apa ya? Bini elang dengan bini ular kan udah sama, jadi aku udah tahu bang. Kan udah ada Allah. Kenapa lagi disebut-sebut Muhammad? Apa bang? Mau nanya apa? Bang? Allah. Kan ada Allah di Islam itu. Kenapa lagi disebut nama Muhammad lagi? Nah oke, Allah itu sebagai Tuhan bang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Juga Allah itu Tuhannya Yesus. Di dalam Lukas 6 ayat 12, semalaman Yesus pergi ke bukit untuk berdoa kepada Allah.
Hukum yang utama dengarlah siriwil Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Jadi saya dengan Yesus mempunyai Tuhan yang sama. So Yesus Tuhanku tidak kelihatan, Al-An'am 103. Sama tahta, Tuhanku tidak kelihatan, Yohanes 5:37. So Yesus Tuhanku satu, sama tahta, Tuhanku satu juga, mengenal satu-satunya Allah. Yohanes 17 ayat 3. Mantap. Mantap melulu pokoknya. Lanjut. Maksud pertanyaan saya, Ya. kalian itu kalau istilahnya syahadat atau berdoa, kenapa juga menyebut-nyebut nama Muhammad? Kenapa nggak hanya Allah aja itu maksudnya? Oke. Apa Syahadat melalui itu menyebut, Muhammad? Syahadat itu nyebut dua, Bang. La ilaha illallah, Allah sebagai Tuhan, Muhammad Rasulullah, Nabi Muhammad sebagai utusan. Sama seperti Yesus. Yesus selalu nyebut dua. So, Yesus hidup yang kekal gimana? Mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Sama, Bang. Jadi Nabi Muhammad sama, Allah sebagai Tuhan, la ilaha illallah. Nabi Muhammad sebagai utusan, Muhammad Rasulullah. Yesus sama, mengenal satu-satunya Allah yang benar dan Yesus sebagai utusan. Yohanes 17 ayat 3. Nah, jadi harus menyebut dua. Mantap, silakan. Maksud saya Tata nggak ngerti juga kau ini. Ya, Gini, gimana? kami bagi kami, apa yang kamu minta dalam nama Bapa itu kami minta melalui nama Tuhan Yesus. Jadi begitu juga yang mungkin kalian ini, kalian meminta betul, melalui berarti- dalam nama Oke. Muhammad begitu. Oke, berarti Yesus sebagai apa, Bang? Menurut Kristen. Nah, itu makanya Yesus, apa yang kamu minta dalam nama Bapakku melalui aku. Ya. Kamu Oke, tidak berarti sampai oke, kepada berarti Bapa kalau tidak melalui Bapak di situ apa, sebagai kamu apa? surga. Bapak di situ Muhammad itu sebagai apa? mengajarkan kalian, Oke, tenang. Berarti Bapak di situ sebagai apa dan Yesus sebagai apa? Hah? Seperti Ya. kami, Yesus berkata, kamu tidak bisa sampai kepada Bapa itu tanpa melalui saya. Ya, Oke, berarti apakah melalui begitu juga saya. Islam? Sehingga Islam itu menyebut nama Muhammad, harus melalui nama Muhammad bisa sampai. Udah. Tapi dalam Islam Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai utusan. Kalau dalam Bible, Bang, Bapak sebagai apa, Yesus sebagai apa? Silakan. Sebagai apa Yesus? Sebagai Tuhan juga? Tuhan. Hah? Ya, iya benar. Sebagai Tuhan? Ya, seperti Musa kepada bangsa Israel, kepada Oh, bangsa berarti- Firaun dulu. Oke, berarti Nah, Tuhan itu ada jadi berapa bukan tuh? hanya Tuhan aja, makanya tuh. Makanya Jangan apa sebetulnya nyerocos, Muhammad? jangan nyerocos, satu-satu. Berarti Tuhan itu ada berapa? Iya, makanya aku bilang kami nggak bisa mengenal Tuhan yang benar Berarti itu Tuhan ada selain berapa? Yesus yang melihat itu. Berarti Tuhan ada berapa? Dengar dulu Berarti ya. Tuhan ada berapa? Simak bagus. Iya, Tuhan Oke, kami itu silakan. 3 yang berkuasa. Bapa sang sumber yang nggak terlihat, Oke. Yesus Oke, yang sudah. Oke, sudah. Sekarang pakai data. Dengarlah Sriwil, Tuhan itu ada 3. Di mana datanya? Silakan. Pakai data. Yesus berkata, pergilah baptislah. Ya, dengar ya. Pergilah baptislah atau silakan. ikatlah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, itu selakekat. Berarti ada berapa? Maksudnya Ada 3. diselakekat. Oh, berarti ada Mereka 3 tuh. mengajarkan orang dengan yang baik. Ya berarti Tuhan ada 3 pada 1. Menurut Kristen Tuhan ada Berapa 3 pada pribadi yang 1. saya bilang tadi? Bapa. Yang Dengar saya dulu, tanya Bapa, gini, Pak, 1. gini. Tunggu. Kata Yesus mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Hukum yang utama dengan Sriwil, Tuhan Allah kita, Tuhan itu satu. Itu menurut Yesus. Nah kalau menurut Kristen ada 3 atau 1? Silakan. Mencret, macet, diare, muntaber. Silakan. Milk host. Inilah nggak enak aku diskusi. Ya silakan dijawab 1 atau 3. Jujur. Tadi makanya saya bilang, kalian mengenal Allah itu melalui dari siapa? Yang memperkenalkan Satu Allah yang apa nggak tiga? terlihat itu. Jawab dulu. Jadi Tuhan yang Kristen ada 1 atau 3? Sama kami. Memperkenalkan Allah yang benar itu melalui anaknya. Siapa anaknya? Berarti ada berapa Yesus. Tuhan itu? Berarti ada berapa Tuhan itu? 3 apa 1? 3. Oh berarti beda dengan Yesus ya. Kalau menurut Yesus Tuhan itu 1. Kau ini Tata, berapa kali aku ngomong? Ini ya kami Tritunggal. Oh, Jadi Tritunggal. yang 3 ini adalah Tuhan. Kenapa? Jadi semua ini otoritas yang ketiga yang namanya Roh Kudus tidak bisa menduduki tempat yang kedua. Siapa yang kedua? Anak. Otoritas yang kedua nggak bisa juga menduduki yang ke tempat 1.
Oke, Itu aja oke. perbedaan. Oke, udah, oke. Tapi harus melalui yang mengajarkan ya. Oke. Jadi kesimpulannya menurut Yesus Tuhan itu satu, kalau menurut Kristen Tuhan tiga. Oke, mantap itu. Jadi ajaran Yesus dengan Kristen beda. Mantap. Oke Bang, mantap Bang. Lanjut. Nah, tapi gini, kenapa malu juga Islam itu mengakui itu Muhammad itu sebagai Tuhan atau sebagai penguasa yang bisa menyampaikan apa di Nah, inilah makanya kalian itu selalu mencari. Jadi Yesus dengan Nabi Muhammad tidak pernah ngaku dirinya Tuhan. Baik Yesus atau Nabi Muhammad, kenapa kami tidak Tuhankan? Karena dua-duanya tidak pernah ngaku Tuhan. Kata dua-duanya yang Tuhan Allah. Dua-duanya mengatakan dirinya Nabi. Nabi Muhammad seorang Nabi, Al-Ahzab ayat 40. Yesus ngaku Nabi di dalam Markus 6 ayat 4. Lukas 13 ayat 33. Yesus ngaku Nabi. Makanya kami imani sebagai Nabi. So, siapa Tuhan Allah Bapa? Matius 11:25. Kamu siapa, Sus? Nabi. Markus 6 ayat 4. Tugasmu apa, Sus? Penyampai firman Yohanes 3:34. Menerima firman Yohanes 12:50. Mantap. Nggak enak kayak gini diskusi kalian ini ya. Kenapa takut kali kalian? Ya, silakan. Kutanya kalian, Isa itu siapa? Isa itu siapa? Oke, Isa atau Yesus utusannya Allah untuk Sriwil, Ali Imran 49. Terus Matius 15:24, seorang nabi, Maryam 30, Markus 6 ayat 4, penyampai firman, Al-Maidah ayat 47. Yohanes 12:50 dan memperkenalkan Tuhan itu Allah, huruf 64, Markus 12:29. Mantap. Sama. Quran dan Bible sama, Yesus utusan nabi penyampai firman mentuhankan Allah. Mantap. Silakan. Mute, aduh, ini kalau di mute. Siapa yang Kristen tanya sama Islam dulu? Ya. Nanti tak jawab Siapa Isa itu? Sudah tak jawab pakai dua data Isa Quran itu dan siapa? Oh, tak jawab Karena lagi. ini yang Oke, tak jawab lagi. Kalau dengerin ya, catat. Yesus atau Isa menurut Al-Quran, pertama utusannya Allah untuk Sriwil, Ali Imran 49. Dalam Bible, Markus 6 ayat Matius 15:24. Dalam Al-Quran dia Nabi, Maryam 30, Markus 6 ayat 4, Lukas 13 ayat 33. Dalam Quran dia itu seorang penyampai firman, menerima firman, Al-Maidah 47. Dalam Bible Yohanes 12:50, Yohanes 17:8. Dan dia mentuhankan Allah. Dalam Quran dan Bible huruf 64, Markus 12:29. Sama Quran dan Bible ternyata. Mantap. Silakan, apa lagi? Kalau sama, pertanyaan saya, simak bagus, jangan di mute host. Ini aku flow-nya. Silakan. Isa ini dari mana? Satu dari Allah atau dari manusia atau dari siapa? Oke, jadi Yesus atau Isa ini anaknya Maria. Ya, di dalam Maryam 30 atau Lukas 1 ayat 26. Sama-sama anaknya Maria. Oke, apalagi silakan. Quran dan Bible yang menjawab. Mantap. Apa sih kalian mute saya? Aku pun heran aku kalian nih. Ya saya lanjutkan ini ya. Gantian dari Margora. Ketika Ustaz Asta menjawab, jangan dipotong. Karena Anda bertanya kan gitu kan. Inilah Islam ini menenggelamkan kebenaran. Ya udah aku bilang. Silakan. Pertanyaannya lagi, silakan. Maria itu disebabkan dia lahir itu. Maryam itu disebabkan dia mengandung itu. Disebabkan karena apa? Dari manusia atau dari Allah? Oke, jadi antara Allah memberikan anak kepada 3 wanita sama, ya. Baik tentang Elizabeth, Maria dan Sarah. Caranya bagaimana dalam Bible? Coba kita buka dalam Bible-nya. Antara Maria dengan Elizabeth. Itu kehendak Tuhan. Pertama, seorang Elizabeth mandul. Mana datanya? Lukas 1 ayat 7. Yang kedua, Maryam perawan, tidak mungkin punya anak. Dalilnya Lukas 1 ayat 27. Lalu Allah memberikan anak kepada Elizabeth. Mana datanya? Lukas 1 ayat 11. Lalu Allah juga memberi anak kepada Maryam. Mana datanya? Lukas 1:26. Caranya Tuhan memberi anak. Tuhan mengutus utusan dulu malaikat kepada Elizabeth. Datanya Lukas 1 ayat 15. Lukas 1 ayat 25. Begitu juga kepada Maria. Maria kan mustahil punya anak, maka Tuhan mengutus malaikat untuk memberi anak. Lukas 1 ayat 35. Jadi Bang, Elizabeth dengan Maria, dua-duanya mustahil punya anak. Maka
mereka ini diberi anak atas kuasa Tuhan. Gitu. Sama ya. Bukan hanya Yesus, tapi Yohanes juga atas kehendak Tuhan. Karena orang tuanya mustahil punya anak. Kenapa kok mustahil? Elizabeth mandul, kan tidak mungkin punya anak. Mana datanya? Lukas 1 ayat 7. Sedangkan Maria mustahil punya anak karena perawan. Mana datanya? Lukas 1:27. Kok bisa dua-duanya punya anak? Atas izin Allah, kuasa Tuhan. Mantap. Silakan. Kepada Yesus. Yang jelas bukan Bang Zuma. Iya, lalu siapa kalau bukan Bang Zuma yang memberikan Yesus kuasa? Siapa? Karena Bang Zuma bukan punya kuasa, yang punya kuasa Nah, itu sekarang Allah Yesus Bapa. menerima kuasa dari sopo? Ya dari Katanya- tadi Allah Bapa kata. Nah, katanya Yesus Maha Kuasa. Lo kok masih menerima Iya, justru- kuasa? Justru karena dia adalah mau taat sama sang Bapa, makanya diberikan kuasa itu, Bang. Iya, berarti bukan dia sang Maha Kuasa karena dia diberi kuasa. Bang, tahu enggak kalau orang diberi kuasa di bumi dan di surga, artinya dia punya kuasa di mana? Di Seberapa bumi kuasanya? Oke, pertanyaannya betul. Sekarang permasalahannya adalah yang mana yang lebih berkuasa? Yang memberi atau yang diberi? Ketika dia diberi, apakah dia tidak maha kuasa? Sekarang yang memberi lebih kuasa mana dengan yang memberi? Dengan yang diberi? Oke, dia enggak, pertanyaannya bukan itu. Kalau dia sudah diberi, apakah dia tidak maha kuasa? Maha kuasa menurut Anda. Sekarang di mana? Di mana dia mengatakan dirinya maha kuasa? Di mana? Tadi itu loh, kuasanya ada di bumi Segala dan di surga. kuasa. Segala kuasa. Artinya dia Segala maha kuasa. kuasa diberikan. Nah, itu segala kuasa. Nah, segala kuasa diberikan Coba kepadaku. Siapa yang Ah. memberikan? Pertanyaannya bukan itu, karena abang kan Loh, tadi saya bilang dia yang tidak maha bertanya. kuasa. Siapa Pertanyaannya yang enggak itu, memberikan? Bang. Siapa yang memberikan kuasa? Pertanyaannya itu, udah itu. Pertanyaannya enggak itu. Siapa yang memberikan kuasa? Pertanyaannya enggak itu. Pertanyaannya adalah apakah dia maha kuasa? Siapa yang memberikan kuasa kepada Yesus? Pertanyaannya bukan itu.